Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2022 ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Nah, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk melihat video-video pembahasan sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Budi berdiri di pinggir jalan, kemudian melintas sepeda motor di depannya. Sebelum melewati Budi, pengendara motor tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi 900 Hz. Namun, yang didengar Budi adalah 1000 Hz. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut, di mana kecepatan bunyi di udara itu adalah 340 meter per sekon. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan efek Doppler, di mana persamaannya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Di mana Vp ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, V itu adalah kecepatan bunyi di udara, Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs itu adalah kecepatan sumber, dan Fs itu adalah frekuensi sumber. Nah, Vp itu bisa bernilai positif ketika pendengar itu mendekati sumber. Sedangkan Vp bernilai negatif ketika pendengar menjauhi sumber. Kebalikannya dengan Vs itu bernilai positif ketika menjauhi pendengar dan bernilai negatif ketika mendekati pendengar. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Tadi diketahui frekuensi klakson berarti frekuensi sumber atau Fs-nya sama dengan 900 Hz. Frekuensi yang didengar oleh Budi berarti ada Fp-nya sama dengan 1000 Hz. Nah, karena tadi Budinya berdiri di pinggir jalan, berarti kan dia tidak berjalan atau kecepatan Budi atau Vp-nya itu sama dengan 0. Sedangkan kecepatan bunyi di udara itu V sama dengan 340 meter per sekon. Yang dicari adalah Vs atau kecepatan sumbernya. Oke, kita masukkan persamaannya di mana Fp sama dengan V, karena Vp-nya 0, berarti ini nggak usah ditulis yang atas ya, per V, karena sumbernya mendekati Budi berarti min Vs dikali Fs. Kita masukkan nilainya, Fp-nya tadi 1000 sama dengan V-nya 340 per 340 min Vs dikali Fs-nya 900. Oke, berarti 340 min Vs sama dengan 340 dikali 900 per 1000. Ini nolnya kita coret 2. 340 ini nolnya kita coret 1, berarti tinggal 34 dikali 9 itu sama dengan 306. Jadi nilai Vs-nya sama dengan 340 dikurangi 306 sama dengan 34 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan sumbernya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Posisi suatu benda sepanjang sumbu X mengikuti persamaan xt sama dengan min 6t plus 2t kuadrat. Dengan satuan untuk posisi atau X adalah meter dan untuk waktu atau t adalah detik. Pada selang waktu dari t sama dengan 1 detik sampai t sama dengan 3 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah, nah tadi sudah diketahui persamaannya yaitu xt sama dengan min 6t plus 2t kuadrat. Kita cari dulu posisi ketika t sama dengan 1 detik gitu ya. Berarti ini saat t sama dengan 1 detik atau 1 sekon, maka nilai x-nya, t-nya kita ganti 1, berarti x1 sama dengan min 6 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 kuadrat, sama dengan min 4 meter. Terus kita cari saat t-nya ini 3 detik. T sama dengan 3 detik atau 3 sekon, berarti ini X ketika 3 detik sama dengan min 6, T-nya kita ganti 3, berarti min 6 kali 3 ditambah 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 0 meter. Nah, kita cari perpindahannya. Perpindahan itu sama aja seperti delta X-nya. Delta X sama dengan X akhir dikurangi X awal gitu ya, berarti
posisi ketika 3 detik dikurangi posisi ketika 1 detik. Berarti 0 dikurangi min 4 sama dengan 4 meter. Nah, inilah berarti perpindahannya. Berarti jawabannya antara A, B, atau C. Nah, sekarang kita mencari percepatan rata-rata. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata, kita harus tahu nilai kecepatannya, gitu ya. Dimana persamaan kecepatan bisa kita peroleh dari turunan posisi, atau V sama dengan dx per dt. Atau sama dengan dx-nya kita masukkan min 6t plus 2t kuadrat per dt. Nah, berarti persamaan dari kecepatannya atau VT sama dengan hasil turunannya ini min 6 ditambah 4T. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari V saat T-nya 1 detik atau T-nya sama dengan 1 sekon. Berarti nilai V1 sama dengan min 6 ditambah 4 sama dengan min 2 meter per sekon. Selanjutnya untuk V saat T-nya 3 sekon, berarti V3 sama dengan min 6 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata atau A itu sama dengan delta V per delta T. Berarti delta V-nya sama dengan VT dikurangi V0 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Berarti 6 dikurangi min 2. Selang waktunya dari detik pertama sampai detik ketiga itu sama dengan 2 detik gitu ya. Berarti hasilnya yaitu 8 per 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah percepatannya. Berarti jawaban yang benar nomor 2 adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Arus yang melalui hambatan 2 ohm sebesar. Rangkaian listrik ini kalau digambarkan lebih detail lagi, gambarnya kurang lebih seperti ini, di mana di sini ada I1, ada I2, ada I3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan hukum 1 Kirchhoff, di mana sigma I keluar sama dengan sigma I masuk. Di mana I keluar itu adalah I yang meninggalkan percabangan, sedangkan I masuk itu adalah I yang menuju percabangan. Nah, karena pada gambar di sini, di mana I1, I2, dan I3 ini semuanya meninggalkan percabangan, berarti semuanya itu keluar gitu ya. Berarti yang keluar ini ada I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Di mana I1 itu sama dengan VAB, tegangan pada titik AB, dikurangi tegangan pada yang ini 4 volt, berarti dikurangi 4 per R-nya, yaitu ada 1 ohm ditambah 5 ohm, karena dia seri berarti ditambah, totalnya ada 6 ohm. Ditambah untuk yang I2-nya sama seperti tadi, di mana I2 itu sama dengan VAB, dikurangi, karena I2-nya melewati ini, berarti dikurangi 2 volt per hambatannya berarti 2 ohm ditambah I3 itu sama dengan VAB dikurangi, karena I3 melewati 4 volt berarti dikurangi 4 per total hambatannya yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6 ohm gitu ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya, berarti ada VAB min 4 ditambah, nah yang ini kita ganti penyebutnya menjadi 6, berarti dikali 3 ya, berarti ada 3 VAB min 6 ditambah VAB min 4 per 6 sama dengan 0. VAB ditambah 3 VAB ditambah VAB sama dengan 5 VAB min 4 min 6, ini min 10, min 4 berarti min 14 per 6 sama dengan 0. Atau 5 VAB min 14 sama dengan 0 atau 5 VAB sama dengan 14. Berarti VAB-nya sama dengan 14 per 5. Ini nilai VAB-nya berarti 14 per 5 volt. Nah, karena tadi yang dicari arus yang melalui hambatan 2 ohm, berarti ini ada I2. Nah, kita ketahui bahwa I2 tadi sama dengan VAB min 2 per 2.
Gitu ya. Nah, ini tadi kan sudah ada di sini I2-nya. Nah, sekarang kita masukkan nilai VAB-nya, berarti sama dengan VAB tadi 14/15 dikurangi 2 per 2. Oke, yang atas ini kita samakan penyebut, jadinya per 5, berarti ini ada 14 min 10 per 5 per 2. Sama dengan 14 dikurangi 10 itu 4 per 5. Nah, ini kan 2. 2 ini sama dengan 2 per 1. Kita ganti menjadi kali, tapi yang bawah ini dibalik. Jadinya 1 per 2. Berarti sama dengan 4 per 10 atau nilai I2-nya sama dengan 0,4 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal-soal selanjutnya, teman-teman bisa follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soal ini nanti akan diposting di sana. Dan jika teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan melalui DM-nya @belajarbareng gitu ya. Nah, selain itu aku punya beberapa rekomendasi buku untuk persiapan UTBK, di mana di sini ada beberapa buku. Nanti linknya bisa teman-teman klik di deskripsi gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Seorang siswa menginginkan arus listrik 1,6 ampere yang menghubungkan transformator yang efisiensinya 80% dan jumlah lilitannya 100 dan 200 dengan sumber arus 1 ampere dari baterai. Ternyata ia tidak mendapatkan arus listrik yang diharapkan. Ia mendapati arus listrik sebesar berapa gitu ya. Nah, di sini siswa tadi melakukan kesalahan karena dia menghubungkan transformator dengan sumber arus yaitu baterai, di mana baterai ini arusnya adalah DC atau arus arah gitu ya. Maka arus listriknya tidak mengalir atau nilai I-nya itu sama dengan 0. Nah, mengapa demikian? Karena transformator itu harus dihubungkan dengan arus bolak-balik atau AC gitu ya. Jadi arus listrik yang diperoleh siswa itu sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang D, 0 ampere karena ia menghubungkan lilitan 200 dengan sumber arus gitu. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah elemen yang hambatan dalamnya R dirangkai dengan sebuah resistor bervariabel R. Grafik hubungan antara beda potensial A dan B atau VAB terhadap kuat arus dirangkai seperti pada gambar berikut. Nah, besarnya GGL dan hambatan dalam baterai sebesar, kita bisa menggunakan rumus tegangan jepit di mana VAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R. Kita mulai dari grafik yang pertama. Nilai VAB-nya kita ambil dari titik yang pertama yaitu nilainya 4 volt. Berarti di sini 4 sama dengan GGL-nya yaitu E. Nilai I-nya kita tarik garis ke bawah, berarti nilainya 1 ampere. Karena di sini tegangan jepit antara AB lewat kiri, berarti nilai I-nya itu sama dengan minus, berarti min 1 kali R. R-nya kita menggunakan hambatan dalam. Nah, selanjutnya kita menggunakan grafik yang kedua. Dari titik kedua kita tarik ke samping, berarti nilai VAB-nya yaitu 2 volt sama dengan E min nilai I-nya yaitu 2 ampere, berarti 2 dikali R. Sama seperti tadi, karena tegangan jepitnya antara AB ini lewat kiri, berarti nilai I-nya sama dengan minus gitu ya. Nah, selanjutnya dari dua persamaan ini kita eliminasi, jadinya kita taruh di sini ya. 2 sama dengan E min 2R, karena kita mau eliminasi nilai E-nya, berarti kita kurangi. Jadi E-nya ini habis, 4 kurangi 2, 2 sama dengan min 1R dikurangi min 2R, berarti masih R. Berarti nilai R-nya atau nilai hambatan dalamnya sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai GGL-nya bisa menggunakan persamaan grafik 1 atau persamaan grafik 2. Misalkan kita menggunakan persamaan grafik 1 di mana 4 sama dengan E min R gitu ya. Berarti 4 sama dengan E min 2 atau E sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6 volt. Berarti inilah nilai GGL-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Selama 120 hari, intensitas radiasi bahan radioaktif berkurang tinggal 1/8 intensitas mula-mula. Umur paruh bahan radioaktif tersebut adalah, nah ini kita menggunakan persamaan peluruhan, di mana persamaannya I sama dengan I0 dikali 1/2 pangkat T per T paruh.
gitu ya. Atau IT ini ya, IT itu adalah intensitas akhir, I0 ini adalah intensitas awal, T itu adalah waktunya, T setengah ini adalah waktu paruhnya. Nah, dari soal ini tadi yang diketahui nilai T-nya sama dengan 120 hari, nilai IT-nya itu sama dengan 1/8 I0. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan, IT-nya yaitu 1/8 I0 sama dengan I0 dikali setengah pangkat T-nya tadi 120 per T paruh. Kita coret I0-nya, berarti ini hilang. Nah, 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3, berarti 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 120 per T paruh. Karena 1/2-nya ini sama, berarti kita ambil pangkatnya saja, jadi 3 sama dengan 120 per T paruh, berarti T paruh sama dengan 120 per 3, berarti nilai T paruhnya sama dengan 40 hari. Nah, inilah waktu paruhnya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 7. Indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sebab cepat rambat cahaya dalam kaca lebih besar daripada cepat rambat cahaya yang melewati air. Oke, kita cek yang pertama untuk indeks bias kaca apakah lebih besar daripada indeks bias air, di mana indeks bias kaca itu memang lebih besar dibandingkan indeks bias air, dikarenakan medium kaca itu lebih rapat dibandingkan dengan medium air. Semakin rapat suatu medium, maka indeks biasnya itu akan semakin besar. Jadi pernyataan yang pertama ini adalah benar. Pernyataan yang kedua, cepat rambat cahaya dalam kaca lebih besar daripada cepat rambat cahaya yang melewati air. Nah, di sini ada persamaan di mana hukum Snellius itu menyatakan indeks bias itu berbanding terbalik dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tersebut. Semakin besar indeks bias suatu medium atau semakin rapat suatu medium itu, maka cepat rambat cahaya di medium itu akan semakin kecil. Maka cepat rambat cahaya di dalam kaca itu lebih kecil dibandingkan cepat rambat cahaya di dalam air. Jadi pernyataan yang kedua ini salah, gitu ya teman-teman. Demikianlah tadi pembahasan beberapa soal-soal untuk latihan UTBK tahun 2022. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya @belajarbareng. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.